Kamu mungkin tidak sadar, tapi kamu pernah hampir jadi korban dari energi gelap. Namun, leluhurmu yang masih menyertaimu dari dunia tak kasat mata, bergerak lebih cepat dari niat jahat yang ingin menghancurkanmu. Sekarang, mereka ingin kamu tahu, kamu tidak sendiri. Kamu adalah jiwa terpilih yang terus dijaga, bahkan saat kamu tertidur lelap dan tidak menyadari betapa seriusnya bahaya yang pernah mengintaimu. Halo semua, selamat datang di channel aku King of Pentacles Tarot. Hari ini, aku ingin membawakan readingan dengan tema kamu pernah hampir dicelakai tapi diselamatkan roh leluhur. Jadi, kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Energi dari Eight of Wands menggambarkan sebuah masa di mana segala sesuatu tampak bergerak sangat cepat dan tak terkendali. Seperti sebuah badai yang datang tanpa diduga, membawa energi negatif, niat jahat dari orang lain, atau bahkan kekuatan gaib yang meluncur deras ke arahmu tanpa sempat kamu sadari sebelumnya. Kadang, dalam kehidupan sehari-hari, kita merasa ada sesuatu yang tidak beres, tetapi sulit untuk mengidentifikasi dari mana asalnya. Bisa jadi, ada kekuatan dari luar yang berusaha menjatuhkanmu, atau energi buruk yang mengintai di balik kejadian-kejadian kecil yang tampaknya sepele. Semua ini terjadi secara cepat, membuatmu merasa terguncang dan bingung, seolah-olah dunia sedang berputar lebih cepat dari biasanya, dan kamu harus berjuang keras untuk tetap bertahan. Kemudian, muncul kartu The Devil yang memberi penjelasan lebih dalam. Ia menunjukkan bahwa situasi ini bukan sekadar kebetulan atau kejadian biasa. Ada kekuatan gelap yang berusaha menjebak dan menjeratmu. Entah itu berupa energi negatif yang dikirimkan orang lain, niat jahat yang disembunyikan, atau bahkan kekuatan gaib yang ingin mengendalikan pikiranmu. Bisa jadi, seseorang yang iri padamu sedang berusaha menjatuhkanmu secara batin, dengan harapan kamu tidak mampu bangkit dan terus maju. Mereka mungkin ingin membuatmu merasa takut, merasa tidak berdaya, dan akhirnya jatuh dalam kondisi yang sangat sulit. Keadaan ini bukan hanya soal fisik atau mental, tetapi juga melibatkan energi dan kekuatan yang sulit dilihat secara kasat mata. Namun, kabar baiknya adalah bahwa semesta tidak pernah tinggal diam saat kita berada dalam bahaya. Ada perlindungan yang sangat kuat yang nyata dan nyata keberadaannya, meskipun kita mungkin tidak langsung menyadarinya. Kartu Four of Wands menjadi simbol bahwa kamu memiliki sebuah perlindungan spiritual yang kokoh, sebuah rumah, atau fondasi batin yang dijaga oleh roh leluhur dan energi positif dari alam semesta. Mereka, para penjaga spiritual ini, turun tangan saat kamu berada di ambang bahaya. Bahkan sebelum kamu sempat menyadari bahwa ada sesuatu yang mencoba menyakitimu. Mereka mengawasi dan mengusir energi negatif itu, menjaga agar kamu tetap aman dan terus melangkah maju. Jadi, walaupun di mata manusia nampak seolah-olah kamu terserang oleh kekuatan luar, sebenarnya ada kekuatan yang lebih besar dan lebih baik yang melindungimu dari balik layar. Di saat rasa lelah menyelimuti tubuh dan pikiranmu tanpa sebab yang jelas, kartu Four of Swords muncul sebagai tanda bahwa kamu sedang dalam masa pemulihan. Rasa lelah ini tidak hanya fisik, tetapi juga mental dan emosional, sebagai akibat dari serangan halus yang mungkin tidak kamu sadari. Kamu merasa ingin menarik diri dari segala keramaian dan kebisingan dunia luar, karena tubuh dan pikiranmu membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dan pulih dari tekanan yang sedang berlangsung. Ini adalah proses alami yang menunjukkan bahwa energi positif dan perlindungan spiritual sedang bekerja untuk mengembalikan kekuatanmu. Setelah melewati masa itu, muncul lagi perasaan sedih, kecewa, dan hampa yang diwakili oleh kartu Five of Cups. Kamu mungkin merasa kehilangan sesuatu yang berharga, entah itu harapan, kepercayaan diri, atau hubungan yang membuatmu merasa aman. Kamu merasa seolah-olah ada bagian dari dirimu yang hilang, dan sulit untuk mengidentifikasi apa sebenarnya yang hilang itu. Perasaan ini muncul sebagai reaksi alami dari ketidakpastian dan rasa terluka akibat serangan yang tak kasat mata tersebut. Meski demikian, perasaan ini juga menjadi pengingat bahwa kamu sedang melalui proses penyembuhan dan bahwa rasa kecewa ini akan berlalu seiring waktu.
Akhirnya, muncul kartu Two of Swords yang menunjukkan bahwa kamu saat ini berada di sebuah persimpangan. Kamu dihadapkan pada pilihan besar. Apakah ingin mencari tahu lebih dalam tentang apa yang sebenarnya terjadi dan mengungkap kebenaran yang tersembunyi, atau memilih untuk tetap dalam ketidaktahuan agar merasa lebih aman dan tidak terbebani oleh kekhawatiran? Ada keinginan dalam dirimu untuk mengetahui semuanya, tetapi di sisi lain ada juga rasa takut akan konsekuensi dari pengetahuan tersebut. Semesta ingin mengingatkan bahwa apapun pilihanmu, kamu tetap dilindungi dan aman. Kamu harus percaya bahwa perlindungan spiritual yang kuat dan energi positif dari alam semesta selalu menyertai langkahmu. Dan kamu bukanlah orang sembarangan. Kamu memiliki kekuatan dan keberanian untuk memilih jalan yang terbaik bagi dirimu. Dan yang terpenting adalah yakin bahwa kamu sedang dilindungi dan dikasihi. Siapa yang pernah mencoba mencelakai aku secara gaib? Apakah dia masih mengincarku? Orang yang pernah mencoba mencelakai kamu secara gaib, meskipun tampaknya bersembunyi di balik kata-kata dan sikap tenang, sebenarnya memperlihatkan karakter yang sangat kompleks dan penuh dengan strategi. Energi yang terkait dengannya dapat digambarkan dengan kartu King of Swords yang menandakan seseorang yang sangat cerdas dan penuh perhitungan. Ia adalah tipe orang yang pandai menyembunyikan niat sebenarnya di balik wajah yang tampak dingin dan rasional, sehingga sulit ditebak apa yang sebenarnya ada di pikirannya. Ia mungkin terlihat seperti sosok yang bijaksana, bahkan mungkin pernah kamu hormati karena kecerdasan dan penampilan yang tampak matang. Namun, di balik itu semua, tersembunyi niat jahat yang ingin menjatuhkan dan menyakitimu secara gaib tanpa kamu sadari, karena ia merasa bahwa keberadaanmu atau keberhasilanmu mengancam posisinya. Orang ini tidak menunjukkan kemarahan secara terbuka, melainkan memilih cara-cara yang lebih halus dan tak kasat mata. Ia lebih suka menggunakan strategi dan taktik yang penuh perhitungan, mengatur langkahnya secara diam-diam agar niat jahatnya tidak terdeteksi. Bisa jadi, ia merasa iri terhadap kecemerlangan yang kamu miliki, atau bahkan merasa terancam oleh keberhasilan dan aura positif yang memancar dari dirimu. Ia melihat bahwa kamu memiliki energi dan cahaya yang menarik perhatian banyak orang, serta mampu menginspirasi orang lain secara alami. Tanpa sadar, kamu memancarkan aura yang begitu kuat dan memikat, sehingga orang-orang di sekitarmu merasa terinspirasi dan terkesan. Namun, justru karena kekuatan dan aura positif tersebut, orang ini merasa terganggu dan mulai merasa cemburu. Ia melihat bahwa jika kamu terus bersinar dan mendapatkan pengakuan dari lingkungan sekitar serta semesta, maka posisinya akan semakin terancam. Ia tidak mampu melihat keberhasilanmu tanpa merasa iri dan takut kehilangan posisi atau pengaruhnya. Oleh karena itu, ia mulai melakukan tindakan-tindakan yang tidak kasat mata, seperti menyebarkan energi iri, menyalurkan kecemburuan dalam bentuk gangguan metafisik, atau bahkan mengirimkan energi negatif yang memengaruhi pikiran dan perasaanmu secara halus. Ia mungkin tidak langsung menyerang lewat kata-kata atau tindakan nyata, tetapi lebih memilih jalur energi yang membuatmu merasa lelah secara batin, stres, atau bingung tanpa mengetahui penyebabnya. Kartu Five of Wands menunjukkan bahwa hingga saat ini ada pertikaian energi yang belum benar-benar berakhir. Meski tampaknya tidak ada konflik terbuka, namun ketegangan dan gesekan energi tetap ada dan terus mengintai. Ada kemungkinan bahwa orang ini masih aktif mencoba mengganggu secara halus melalui cara-cara yang tidak terlihat dan sulit dilacak. Ia mungkin menggunakan energi iri dan kecemburuan sebagai senjata utama, menyebarkan energi negatif yang membuatmu merasa tidak nyaman, cemas, atau bahkan kehilangan semangat. Gangguan ini bisa muncul dalam bentuk mimpi buruk, perasaan berat tanpa sebab yang jelas, atau pikiran-pikiran yang mengganggu secara tiba-tiba. Secara keseluruhan dari gambaran ini dapat disimpulkan bahwa seseorang yang dikenal sebagai sosok dingin dan rasional, yang mungkin pernah kamu hormati atau anggap sebagai orang bijak, ternyata memiliki niat tersembunyi untuk menjatuhkanmu secara gaib, karena tidak tahan dengan keberhasilan dan sinarmu. Meskipun niat jahatnya tidak bisa sepenuhnya berhasil, karena kekuatan spiritual dan energi positif yang kamu miliki sangat kuat, ia tetap menyimpan rasa iri, dan terus mengirimkan energi gangguan dalam bentuk yang halus dan tak langsung. Ini adalah bentuk serangan energi yang tidak kasat mata, yang bisa membuatmu merasa lelah secara batin.
kehilangan fokus, atau merasa tidak nyaman tanpa sebab yang jelas. Namun, penting untuk diingat bahwa kamu bukan orang biasa. Kekuatan dan sinar dari kartu The Star menunjukkan bahwa kamu memiliki perlindungan spiritual yang sangat kuat dan unik. Cahaya dan energi positif yang memancar dari dirimu adalah perisai alami yang membedakanmu dari orang lain. Dengan kekuatan ini, kamu mampu menjaga diri dari serangan energi negatif dan tetap bersinar meskipun ada usaha dari orang lain yang mencoba menjatuhkanmu secara gaib. Jadi, teruslah memperkuat energi positifmu, jaga pikiran dan hati agar tetap bersih dan tenang, serta percaya bahwa perlindungan dari kekuatan spiritual yang ada dalam dirimu akan selalu membantumu melewati segala tantangan dan gangguan yang mungkin muncul dari orang-orang yang tidak suka melihat kesuksesan dan kebahagiaanmu. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.